Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi kitab Fathul Mu'in tentang bab jenazah, kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 132 sampai 133. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tashihu sholatu, hukumnya sah mensolati ala mayyitin ghaibin an baladin, atas mayat yang berada di luar daerahnya. Bi an yakunal mayituh bi mahallin ba'idin anil baladih bihaitsu la yunsabu ilaihi urfan. Gambaran mayat itu berada di luar daerahnya secara uruf, jadi batasannya secara uruf, secara kebiasaan di daerah itu. Contohnya, orang yang mensolati jenazah itu berada di Surabaya sedangkan mayatnya di daerah Rembang umpamanya, atau mayatnya berada di daerah Tulung Agung umpamanya, daerah-daerah yang secara uruf itu dianggap sebuah tempat yang jauh dari orang yang mensolati. Jadi boleh-boleh saja sholat ghaib. Akhdan min qauliz Zarkashi inna kharijas sur al-qarib minhu kadakhilihi. Hal ini mengambil dari pendapatnya Imam Zarkashi bahwasanya yang berada di luar pagar kharijas sur cuman dekat darinya, maka itu seperti berada di dalam pagar. Artinya sebuah tempat yang berada di luar pagar cuman dekat, maka itu hukumnya seperti kadakhilihi. Terus selanjutnya la ala ghaibin an majlisihi, tidak sah mensolati jenazah yang mana jenazah itu atau mayat itu berada di daerah itu. Jadi cuma satu daerah umpamanya, cuman orang yang mensolati ini dengan tujuan sholat ghaib, ini nggak boleh atau nggak sah. Fiha wa in kaburat, sekalipun daerah itu besar. Jadi mau tidak mau orang yang mau mensolati jenazah ya harus ada di sampingnya, harus ada di sebelahnya. Naam, ya memang nggak sah sholat ghaib atas jenazah yang berada di daerahnya. Cuman law ta'azzarul hudur, ini law ta'azzarul hudur laha binahwi habasin aw maradin jazat hina idin alal aujah. Kalau memang tidak memungkinkan untuk hadir di sampingnya jenazah itu karena ada uzur, seperti dia sedang berada di sebuah tawanan, dia ditahan umpamanya, atau mungkin dia karena sakit, maka tidak menjadi masalah atau boleh-boleh saja dia sholat ghaib. Saya ulangi lagi, pada awalnya tidak diperkenankan atau tidak boleh sholat ghaib yang mana kalau mayat ini berada di satu daerah dengan orang yang sholat itu, kecuali ada udzur atau tidak memungkinkan. Gambarannya dia sedang sakit, tidak bisa hadir ke lokasi tempat sholat itu, atau dia posisinya berada di dalam penjara umpamanya banyak, atau mungkin jarak atau jalan menuju ke tempat pensolatan mayit ini mungkin karena rawan atau yang lainnya, bahaya umpamanya. Jadi kalau memang ta'adzur atau tidak memungkinkan, maka diperkenankan atau boleh-boleh saja untuk sholat ghaib. Selanjutnya wa tashihu ala hadirin madfunin, boleh-boleh saja mensolati mayat yang sudah dimakamkan. Artinya dalam masalah ini
sholat di atas kuburan. Itu boleh-boleh saja, walau ba'da bala'i, toh sekalipun mayat itu sudah hancur. Atau bahasanya karena kalau sudah hancur kan dikhawatirkan mungkin ada najasahnya, ada najisnya. Tapi di sini ada sebuah ghoyah, walau ba'da bala'ihi, toh sekalipun mayat itu sudah hancur maka diperkenankan atau boleh-boleh saja untuk sholat di atas kuburan itu. Cuman ghairih nabiyin, selain kuburannya para nabi. Kalau sholat di atas kuburannya para nabi maka hukumnya tidak boleh, bahkan haram. Tapi ini ada sebuah tafsir atau perincian. Haram itu kalau memang ala sabilih qasdit tabarruk wal i'dam, dengan tujuan untuk tabarruk ala barokah atau mengagungkan, dan sholat di makam Nabi itu nggak boleh. Tapi kalau muwafaqah, ketepatan, artinya jangan dia tanpa ada unsur tabarruk, tanpa ada qasdul i'dam, maka itu tidak menjadi masalah. Yang boleh itu kalau memang min ahli fardiha waqta mautih. Kalau memang pada waktu mayat itu meninggal, musolli atau orang yang sholat ini min ahli fardhi sholat. Dia Islam, mukallaf, suci umpamanya. Bedanya pada waktu si A meninggal, dia masih belum Islam. Cuman 1 atau 2 jam kemudian dia memeluk agama Islam. Maka tidak diperkenankan sholat di atas kuburan itu. Ini penjelasannya, fala tashihu min kafirin wa haid yauma idzin. Maka salat itu tidak sah dari orang kafir. Seperti tadi, pada waktu si A meninggal dia masih belum memeluk agama Islam. 1-2 jam kemudian dia memeluk Islam. Pada waktu si A meninggal dia masih dalam kondisi belum suci, cuman di 1-2 jam dia sudah suci umpamanya, maka tetap tidak diperkenankan. Kaman balawah aw afaqah ba'dal mauti walau qablal wusli kamaktadahu kalamu syaikhaini. Seperti orang itu sudah dewasa, dari awalnya belum balik, dan orang itu sudah sembuh ba'dal mauti, toh sekalipun walau qablal wusli, toh sekalipun sebelum dimandikan. Sebagaimana hal ini pendapatnya Imam Nawawi dan Rafi'i. Kembali ke masalah di atas, kenapa kok tidak boleh sholat di atas kuburan para nabi? Ini ada sebuah hadis, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid ay bi sholatihim ilaiha. La'anallahu al-yahud wa nasara, Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu kubur anbiya'ihim, yang mana mereka semua menjadikan kuburan para nabi masajid, dijadikan sebagai masjid dengan cara sholat. Jadi ini sebuah alasan yang sholat di atas kuburan para nabi itu hukumnya haram. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan walaupun sangat singkat dan sebentar. Semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada kekurangan atau mungkin ada yang kurang paham, silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.